Jadi ya waktu itu orang-orang pada ikutan operasi militer tuh ya bener-bener modal nasionalisme aja udah. Nggak ada bayaran apa-apa. They aren't part of NATO or the EU, and they only became part of the UN 19 years ago. Swiss ini bisa dibilang jadi salah satu negara yang nggak pernah bisa kita bahas perang-perangan lagi ya, perang dunia lagi nih. Paling ya bedanya kalau biasanya kan kita ngebahas negara-negara yang ikutan perang ya, kayak apa ya misalnya ya? Misalnya Itali, yang pernah kita bahas dia tuh jadi beban blok poros. Marketing. Nah, buat sekarang gue mau bahas satu negara yang punya peran penting, tapi dia nih nggak mihak ke kedua kubu. Negara yang apa ya? Bisa dibilang paling santuy lah selama Perang Dunia II ini. Iya, gue mau bahas Swiss yang milih buat jadi negara netral selama Perang Dunia. Mau itu Perang Dunia I, Perang Dunia II, dua-duanya dia netral tuh. Tapi ini gimana ceritanya ya, Swiss bisa jadi negara netral begini? Padahal mereka tuh ada di tengah-tengah arena perang loh. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas Swiss, si negara paling santuy selama Perang Dunia. Di Learning by Googling. Oke, buat paham gimana Swiss ini bisa jadi negara netral yang nggak mihak kubu manapun waktu Perang Dunia, kita harus tahu dulu nih tentang sejarah negara ini. Kalau menurut Britannica, Swiss tuh awalnya kebentuk dari beberapa canton yang ada di wilayah pegunungan Alpen. Canton tuh kayak semacam wilayah administratif gitulah kurang lebih. Jadi ya simpelnya waktu itu di sekitar pegunungan Alpen tuh ada beberapa wilayah administratif dari beberapa negara. Mereka kekumpul di situ tuh. Nah, karena wilayah pegunungan Alpen ini tuh jadi batas teritori alami beberapa negara Eropa, khususnya Jerman, Prancis, sama Italia. Akhirnya di wilayah pegunungan Alpen ini ya orangnya tuh beda-beda. Ada orang Jerman, Italia, sama Prancis. Tapi walaupun mereka ini tuh punya latar belakang budaya yang beda, mereka nih tetap bisa hidup bareng karena disatukan sama satu sistem penggembalaan. Sistem yang kalau lagi musim panas, binatang ternak mereka tuh bakal dibawa ke dataran tinggi. Dan waktu musim dingin, binatang ternaknya bakal dipindahin ke wilayah yang lebih rendah. Mau yang tinggal di wilayah Italia, Jerman, Prancis, semua sistem pengembalaannya pasti kayak gitu. Makanya mereka ketemu terus nih, baik pas di atas maupun pas di bawah. Dan ini semua pastinya mereka lakuin bareng-bareng. Nggak peduli negaranya apa, budayanya apa, bodo amat mereka. Karena basicnya mereka semua kan udah tinggal di tempat yang sama ya, di pegunungan Alpen. Dan seiring waktu, karena mereka semua nih akur, akhirnya lama-lama makin ngeblend nih mereka nih. Dan orang-orang inilah yang jadi cikal bakal Swiss nantinya. Nah, wilayah Alpen sendiri tuh bisa dibilang udah jadi rebutan dari lama. Karena emang kan wilayahnya tuh strategis ya, dan dilewatin jalur perdagangan penting. Dan buat mertahanin wilayahnya dari orang-orang yang pengen nguasain wilayah Alpen, akhirnya di tahun 1291, 3 kanton di Alpen, kanton Uri, Swiss, sama Unterwalden, mereka nih akhirnya bikin aliansi yang dikenal sebagai Old Swiss Confederacy. Nah, kalau lu ngeh tadi salah satu nama kantonnya kan ada yang mirip-mirip kayak Swiss ya. Cuma beda penulisan doang tuh. Penulisannya waktu itu Swiss, kayak gini. Dan ternyata emang nama kanton Swiss inilah yang jadi asal mula nama negara Swiss. On the 1st of August 1291, the cantons of Uri, Schwyz, and Unterwalden united to defend the peace upon the death of Emperor Rudolf I of Habsburg, forming the nucleus of the Old Swiss Confederacy. Dan setelah 3 kanton ini bersatu, beberapa upaya buat ngambil alih wilayah Alpen selalu bisa digagalin sama pasukan aliansi ini. Terus, karena kesuksesan mereka ini, kanton-kanton lain yang ada di wilayah Alpen akhirnya juga masuk ke dalam aliansi. Dan Swiss Konfederasi pun jadi makin gede dengan militer yang kuat banget. Sampai kekuatan militer mereka tuh terkenal di Eropa. Pokoknya terkenal kuat banget militer mereka ini. Dan karena kabar betapa kuatnya mereka yang terus nyebar, sampai-sampai militer Swiss ini tuh jadi dilirik sama bangsawan-bangsawan Eropa buat jadi pasukan bayaran. Dan gak main-main, pasukan Swiss tuh waktu itu bener-bener dibayar mahal. Bahkan tentara terbaik mereka tuh waktu itu dibayar mahal buat jadi pengawal Raja Prancis. Sampai pernah juga jadi pengawalnya Paus. Pokoknya waktu itu, kalau ada bangsawan atau kerajaan yang pakai jasanya pasukan Swiss, itu tuh jadi semacam kebanggaan tersendiri gitu buat mereka. Karena kan kayak, wih mampu nih bayar tentara Swiss nih. Jadi kayak gitu tuh. Dan kebanyakan kalau udah dikawal sama tentara Swiss, biasanya musuhnya juga jadi auto-jiper. Sampai kemudian di tahun 1515, akhirnya Konfederasi Swiss nih ngalamin kekalahan dari Prancis. Yang terus disusul juga sama Revolusi Zwingli. Revolusi Protestan yang bikin wilayah Swiss tuh kepecah. Berlanjut terus tuh konflik ini tuh sampai di tahun 1648. Sampai Swiss akhirnya diputusin jadi negara independen dan dianggap lepas dari kerajaan suci Roma. Jadi setelah sekian lama mereka nih cuma kumpulan kanton yang beraliansi, akhirnya di situ mereka tuh beneran jadi satu negara sendiri. Tapi ya ternyata berdiri sebagai negara sendiri tuh nggak bikin Swiss jadi lebih baik.
konflik internal antar penduduknya tuh masih sering banget terjadi. Nah, karena ngelihat adanya potensi konflik di masa depan yang bakal sulit dihindari, Swiss pun di sini mulai ngerencanain upaya buat jadi wilayah yang netral. Wilayah yang nggak mau mihak pihak manapun. Karena ya mereka sadar wilayah mereka tuh bukan wilayah yang besar dan punya pengaruh yang kuat kan. Apalagi mereka juga kan sempat ngalamin kekalahan dan rentetan masalah ya. Jadi kalau sampai mereka nggak netral, kalau sampai mereka mihak satu kubu, mereka khawatir ini bakal jadi alasan penyerangan pihak musuh. Ya pokoknya kalau mihak kubu bener-bener nggak ada untungnya lah buat mereka. Tapi ya bener sih ini menurut gue sih. Apalagi kan mereka basicnya kan dari orang-orang di wilayah Italia, Prancis, sama Jerman tadi ya. Gabungan 3 wilayah tadi kebanyakan. Jadi ya kebayang kan misalnya mereka ada perang nih, terus mereka milih buat mihak Italia misalnya. Ntar orang-orang yang akarnya dari Italia itu jadi seneng, tapi yang akarnya dari Jerman sama Prancis misalnya jadi musuhan. Akhirnya jadi rentan itu Swiss kan, jadi gampang ada konflik internal. Jadi ya emang paling bener mereka netral aja udah, biar kesatuan mereka juga terpelihara. Tapi sayangnya di akhir abad ke-18, setelah revolusi Prancis terjadi, wilayah Swiss yang waktu itu sempat berubah nama jadi Helvetic Republic, mereka nih berhasil dirangkul dan dapat pengaruh kuat dari Prancis. Dan kampretnya Prancis di sini, walaupun pengaruh mereka di Republik Helvetik ini udah kuat, tapi Republik Helvetik tuh bisa dibilang cuma jadi wilayah satelit aja. Cuma jadi wilayah sekutu yang tetap diatur sama pemerintahan sendiri. Jadi kan kocak ini ya, Prancis jadi kayak mau nggak mau nih sama Swiss nih. Lu bayangin aja, Swissnya udah dirangkul, pengaruh Prancis udah kuat banget di Swiss, tapi Swissnya masih tetap independen, bukan bagian resmi dari Prancisnya. Sampai kemudian, setelah kekalahan Napoleon di pertempuran Waterloo di tahun 1815, negara-negara Eropa tuh sepakat buat ngejadiin wilayah Swiss sebagai wilayah netral. Tapi sebagai konsekuensinya, Swiss nggak boleh lagi tuh jadi pemasok tentara bayaran yang selama ini punya popularitas tinggi selama perang di Eropa. Nggak boleh ada lagi tuh yang nyewa-nyewa tentara dari Swiss. They aren't part of NATO or the EU, and they only became part of the UN 19 years ago. They don't send their troops to fight in any wars, even though they're actually really good at fighting. Terus di awal abad ke-20, walaupun Swiss ini udah berstatus negara netral, tapi ternyata pecahnya Perang Dunia Pertama tetap ngebawa pengaruh ke Swiss. Masih menurut Britannica, dan kayak yang gue takutin tadi, waktu itu, identitas masyarakat Swiss yang backgroundnya beda-beda, itu tuh sempat munculin ketegangan di sana. Jadi walaupun negaranya udah netral, background masyarakatnya tuh tetap ngaruh ternyata. Sekali lagi, inget kan ya, Swiss ini tuh adalah negara yang ada di perbatasan beberapa negara. Dan masyarakatnya ini tuh kebanyakan campuran dari orang Jerman, Prancis, sama Italia tadi. Negara-negara yang waktu itu lagi berperang. Jadi ya walaupun Swissnya netral, tapi masyarakat di dalamnya tuh tetap sensi-sensian gitu. Yang kubu ini sensi sama kubu ini, ya gitulah karena background mereka. Pokoknya potensi mereka pecah nih meningkat lah. Padahal di saat bersamaan, karena Swiss ini udah bertekad jadi negara netral, mereka nih jadi nggak dapat jaminan perlindungan dari semua pihak. Soalnya kan mereka nggak punya sekutu ya, netral sendiri mereka di situ. Sampai akhirnya waktu itu, walaupun mereka netral, pemerintah Swiss nih tetap ngeluncurin operasi militer buat ngejaga perbatasan-perbatasan dan jalur utama buat masuk ke Swiss. Jadi mereka nggak ikutan perang, tapi ya jaga-jaga perbatasan aja. Siapa tahu ada yang robos kan. Yang jaganya tentara Swiss. Enggak, kan sejak diputuskan Swiss ini jadi wilayah netral, pasukan militer mereka tuh jadi dibubarin. Dan gara-gara ini, akhirnya terpaksa yang jadi pasukan militer waktu itu adalah masyarakat sipil. Khususnya dari kelas pekerja. Dan sedihnya lagi nih, ternyata pemerintah Swiss tuh waktu itu lagi ngalamin masalah keuangan. Jadi mereka nggak bisa tuh ngasih kompensasi yang pantas buat tentara-tentara ini. Jadi ya waktu itu orang-orang pada ikutan operasi militer tuh ya bener-bener modal nasionalisme aja udah. Nggak ada bayaran apa-apa. Dan gara-gara itulah makanya akhirnya jadi muncul demo-demo dan mogok kerja besar-besaran di Swiss waktu itu. Tapi untungnya waktu itu masalah ini nih bisa diselesaikan setelah terjadi perombakan sistem pemilu di sana. Dan akhirnya sampai Perang Dunia Pertama berakhir, Swiss tetap bisa konsisten jadi pihak yang netral. Dan mereka juga berhasil ngamanin wilayahnya dari ancaman pihak luar. Keren. Bahkan nih yang lebih hebat lagi, menurut histori, di era Perang Dunia Pertama ini, Swiss tuh jadi tempat yang aman buat para pengungsi yang butuh tempat berlindung. Di saat tempat tinggal mereka udah jadi medan perang. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia I, Swiss yang dianggap punya lokasi strategis dan jadi tempat paling aman dari perang, akhirnya mereka nih dijadiin markas besarnya Liga Bangsa-Bangsa. Kota Jenewa juga dipilih sebagai lokasi markas besarnya Liga Bangsa-Bangsa. Des pays neutres qui souvent se présentent comme facilitateurs de médiation diplomatique.
Ainsi, Genève fut choisie pour être le siège de la Société des Nations ou encore celui de l'Organisation mondiale de la santé. Itu Swiss di zaman Perang Dunia I. Ya nggak santuy-santuy banget sih, tapi tetap aman lah, tetap netral mereka. Terus waktu Perang Dunia II pecah, Swiss ini bisa dibilang melakukan tindakan yang kurang lebih sama lah. Kayak yang mereka lakukan waktu Perang Dunia I. Bahkan kali ini tindakan mereka nih cenderung lebih baik nih. Emang tindakannya apa? Salah satunya mereka berhasil memobilisasi lebih banyak pasukan buat berjaga di perbatasan dengan ngasih imbalan yang layak. Kalau yang pas Perang Dunia I kan nggak mampu bayar mereka ya. Nah kali ini di Perang Dunia II bayarannya layak nih, makanya jadi banyak yang minat buat ngikut. Terus selain itu fasilitas pertahanan mereka juga udah lebih siap, termasuk stok persenjataan dan bahan makanan selama masa krisis. Tapi di luar tindakan-tindakan yang oke itu, di masa Perang Dunia Kedua ini sempat muncul kontroversi terkait netralitas Swiss yang dipertanyakan sama pihak sekutu. Kenapa jadi kontroversi? Ini nggak lepas dari kerjasama yang dijalin Swiss sama negara-negara blok poros, khususnya di sini Nazi Jerman. Jadi nih, masih menurut histori, sebenarnya kerjasama ini tuh cuma kerjasama dagang antara Swiss sama Jerman aja nih. Nggak lebih dari itu. Waktu itu, Swiss bakal dapat bahan mentah dari Jerman, bahannya mereka olah, terus nanti Swiss bakal ngejual produk jadinya. Termasuk di sini mesin-mesin senjata dan amunisi. Termasuk amunisi anti pesawat juga. Nah, di titik inilah netralitas Swiss tuh jadi dipertanyakan. Karena orang-orang tuh banyak yang lihatnya jadi, lah ini mah sama aja lu bikinin senjata buat Jerman dong. Jadi banyak yang mikir begitu. Dan emang kalau menurut Britannica, walaupun cuma nyumbang kurang dari 1% dari total suplai persenjataan Jerman, tapi stok senjata dari Swiss ini tuh diduga ngasih peran yang lumayan vital di beberapa pertempuran Jerman. Terus selain masalah senjata, masalah lain yang jadi sorotan juga yang bikin netralitas Swiss jadi dipertanyakan adalah waktu Bank Sentral Swiss mau ngebeli emas-emas yang merupakan hasil dari perampokan dan penjarahan yang dilakukan sama Jerman ke wilayah yang mereka caplok. Jadi ya kebayangkan lu, jarahan Jerman ini selalu ada yang beli, dalam hal ini Swiss, dan ini bikin Jerman jadi punya modal terus buat produksi dan ngebeli persenjataan selama Perang Dunia II. Tapi di sini tetap ya, statusnya Swiss ini nggak mihak manapun. Mereka nih cuma mihak ke cuan. Pokoknya dilihat tawaran yang bisa ngasih cuan ke mereka yang mana, dan ya udah berbisnis lah mereka di situ. Nggak peduli mereka sama perangnya, mau pihak itu kalah atau menang nggak peduli. Yang penting merekanya cuan. Ini kenapa jadi berasa kayak ngomongin diri sendiri ya? And yet, despite the blatant way Nazi Germany acted, Switzerland, in an effort to remain neutral, continued buying the looted Nazi gold. Dan walaupun dituduh jadi salah satu pihak yang ngebantu Jerman dan dipertanyakan netralitasnya, tapi selama Perang Dunia II berlangsung, bisa dibilang Swiss tuh jadi salah satu negara yang aktif berdiplomasi, biar perang nih bisa cepat kelar. Dan gak cuma itu, Swiss juga waktu itu nampung sekitar 300.000 pengungsi perang. Termasuk di sini puluhan ribu pengungsi Yahudi yang jadi korban Holocaustnya Jerman. Tapi ya ternyata tetap, walaupun mereka udah nampung 300.000 pengungsi, mereka tuh tetap dikritik di sini. Dikritik karena ternyata 300.000 ini tuh cuma sebagian kecil dari banyak pengungsi yang mau masuk ke Swiss. Tapi ditolak sama Swiss karena pengungsi ini tuh nggak punya suaka. Jadi kayak yang mau masuk tuh sebenarnya 3 juta, tapi yang bisa masuk cuma 300.000. Tapi ya menurut gue ini wajar sih, apalagi dalam situasi perang begini kan. Pasti bakal banyak banget tuh pertimbangan-pertimbangan buat melakukan sesuatu. Apalagi masalah pengungsi. Iya dong, jangan sampai semua pengungsi diterima, tapi habis itu jadi negara yang kerepotan. Malah ekonomi negaranya drop gara-gara itu. Kan bahaya juga itu. Apalagi waktu itu buat warga negaranya sendiri aja kan belum tentu bisa menuhin kebutuhannya tuh. Ditambah lagi sama pengungsi kan. Ya bahaya itu. Jadi ya bisa dibilang mereka nih emang terbuka. Tapi buat masuknya tuh bener-bener disaring lah secara ketat. Dan hebatnya bahkan setelah Perang Dunia II berakhir, Swiss ini masih konsisten jadi negara netral. Terus panjang sejarahnya juga, Swiss ini bisa dibilang jadi salah satu negara yang nggak pernah bisa sepenuhnya ditaklukkan sama pihak lain. Ya walaupun tadi sempat ada tuh ya tuduhan-tuduhan yang bilang kalau Swiss ini ngedukung Jerman selama Perang Dunia II. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah tindakan Swiss ini masih ada di ruang lingkup netral karena mereka cuma nyari cuan doang kan? Atau lu sepakat sama yang bilang kalau Swiss ini ada kecenderungan mihak ke Jerman? Yang mana nih menurut lu nih kira-kira nih? Silakan komen. We learned that differing groups frequently had to get along with one another to fight larger common enemies from outside.
It was through cooperation and compromise that we were able to resist various empires throughout European history, to remain free and independent. Oke, sekian Rombeng kali ini tentang Swiss, negara yang tetap netral selama Perang Dunia. Mau itu Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, mereka nggak mihak manapun nih. Ya, mihak kecuan sih tadi ya. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin dari video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!